لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والآخر والآخر والظاهر والباطن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini Allah masih memberikan kepercayaan, nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita pada subuh ini bisa hadir dan juga bisa duduk untuk sama-sama mendengarkan kajian-kajian keislaman kita. Karena duduknya seorang hamba Allah di majelis-majelis ilmu seperti ini satu detik dihargai Allah sama dengan dia melaksanakan ibadah setahun namanya. Dan mudah-mudahan keikhlasan kita untuk senantiasa menghadiri kajian-kajian keilmuan terus semakin bertambah spirit dan juga motivasi kita, bukan hanya menambah keilmuan keagamaan kita saja, tapi juga bisa mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ramadan sudah usai sebulan yang lalu lebih kurang. Jangan sampai usai berpuasa Ramadan kita juga usai berpuasa dari hal-hal yang Allah haramkan selama ini. Perut yang biasa kita berpuasa bulan Ramadan pada saat ini bisa berpuasa dari memakan harta yang Allah haramkan. Mulut yang bisa berpuasa di bulan Ramadan saat ini mulut-mulut yang bisa berpuasa dari memfitnah orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, menghina, bahkan merendahkan orang lain. Tangan yang kita berpuasa dalam bulan Ramadan saat ini, tangan-tangan kita harus berpuasa juga dari mengambil hak yang bukan haknya atau hak orang lain. Dan inilah puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bisa mengkontrol dan menahan segala hal yang bisa membatalkan ibadah-ibadah kita dan juga bisa mengingat kita yang Allah haramkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Ramadan kita rajin untuk membaca Al-Quran. Hampir setiap habis sholat kita rajin membaca Al-Quran. Maka setelah Ramadan tentunya Al-Quran tidak ditaruh di lemari, kita kunci dan kita lengah. Tapi sering meningkatnya bulan Syawal ini mestinya diimbangi dan diikuti dengan meningkatnya kita juga membaca Al-Quran. Kalaulah seandainya kita sudah membaca Al-Quran, katakan dengan membaca tafsir-tafsirnya, membaca makna-maknanya, itulah peningkatan di bulan Syawal. Jangan sampai setiap tahun kita Ramadan hanya bisa menghatamkan Al-Quran tanpa bisa menghatamkan makna dan arti dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran ibarat sebuah petunjuk kehidupan kita. Kalau kita membaca ataupun membeli sebuah barang elektronik, ada buku petunjuknya. Nah itulah Al-Quran. Agar kiranya hidup kita tidak tersesat, tidak jauh dari Allah, dan selalu dalam keadaan track untuk bisa kembali kepada Allah SWT dalam keadaan yang bersih. Itulah Ramadan, 11 bulan yang akan datang. Itu Ramadan yang bisa menghadirkan dalam kehidupan kita. Ramadan bukan hanya yang kemarin, tapi bulan ini bulan Ramadan, bulan depan bulan Ramadan, dan bulan selanjutnya bulan Ramadan. Dan itu harus dikembangkan dan tetap kita istiqomahkan spirit Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Tentunya harapan kita adalah hidup kita jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna ketimbang hidup sebelum bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, dalam surat Al-Baqarah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kalian untuk masuk ke agamaku dalam keadaan yang kafah. Udkhulu di sini bukan diartikan hanya masuk selesai, hanya memindahkan akidah kita selesai, tapi udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke agamaku dalam keadaan yang kafah. Masuk di sini berarti adalah totalitas, loyalitas, dedikasi kita untuk Allah dan Rasulnya ketika kita mengatakan keimanan keislaman kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi totalitas kehidupan kita sesuai dengan aturan agama Allah. Totalitas perilaku kita sesuai dengan aturan Allah. Itulah kafah. Sempurna kehidupan kita. Totalitas untuk mematuhi perintah-perintah Allah tanpa terkecuali. Bagaimana totalitas keimanan kita kepada Allah? Bagaimana totalitas kita keislaman kita kepada Allah? Kita mengakui Rabbullah, Allah Tuhan kami, Allah yang kami sembah. Tapi totalitas kita kadang-kadang tidak seperti itu. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Al-Quran sebagai petunjuk hidup, mengakui Allah sebagai yang kita sembah, tapi dalam hal warisan tidak mau untuk mengikuti aturan Allah. Di mana totalitas kita? Kita mau menyembah Allah, mengakui Allah, tapi bagaimana aturan-aturan Allah ditegakkan dalam kehidupan kita? Totalitas bukan hanya level, totalitas bukan hanya tulisan, totalitas bukan hanya semacam hal-hal yang sifat dan narasi dan sebagainya, tapi bagaimana konsep-konsep perilaku kehidupan kita sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita ada label-label di mobil kita, tulisan-tulisan tidak perlu seperti itu. Yang lebih penting adalah bagaimana konsep keislaman dan keimanan kita melekat dalam kehidupan kita. Kita sering temui mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan ada tulisan-tulisan seperti itu. Bukan itu totalitas dalam kehidupan kita, tapi bagaimana kita mampu mengejawantahkan nilai-nilai keislaman dan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang ingin memeluk agama Islam itu ibarat orang memilih sebuah organisasi. Ketika orang itu sudah masuk organisasi, dia harus tunduk kepada aturan main ADART tersebut. Islam pilihan. Namun ketika kita sudah menjatuhkan pilihan kita kepada Islam, sudah kita mengakui keislaman kita untuk beriman kepada Allah, maka selayaknya seorang anggota organisasi, kita pun harus tunduk kepada aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam barisan buah barisan untuk pada perempuan, tetapi kita menutup mata ketika kita bicara masalah itu. Mana totalitas kita? Mana tulisan-tulisan dari mobil kita seperti itu? Sementara pola kehidupan kita tidak berlaku begini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kita mengatakan Rabbuna Allah, Allah lah Tuhan kami, tapi sebagian mereka tidak peduli dan masa bodoh dengan urusan umat Islam. Sikap masa bodoh bagaimana ketika ada sebuah statement dinyatakan bahwa urusan Palestina bukanlah urusan kita. Urusan kita adalah urusan Indonesia. Biarlah rakyat Palestina untuk menyelesaikan urusan sendiri. Di mana keislaman dan keimanan kita yang kafir? Ada pernyataan seperti ini. Seolah-olah Palestina itu bukan urusan kita, seolah-olah mereka bukan saudara kita, bukan bagian keluarga kita. Kita menutup mata daripada perjuangan mereka. Di mana letak keislaman dan kekafahan kita? Kita memanggil Allah sebagai Tuhan.
sementara kita tidak peduli, bahkan cuek dan acuh terhadap orang-orang saudara kita yang seagama dengan kita, yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah sebuah potret kehidupan yang nyata dalam kehidupan saat ini, di mana orang tidak lagi mempedulikan status keislaman dan keimanan mereka. Kalau orang yang begitu, maka aturan lainnya pasti berlaku dalam kehidupan. Bagaimana dia bekerjanya, bagaimana mencari nafkahnya, bagaimana berhubungan sosial masyarakat dengan tetangga dan kirinya, dengan masyarakat sekitarnya, perilaku kata-katanya harus mencontohkan dengan sikap Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak kita. Kalau kita mengakui cinta pada Rasulullah, bukan hanya di mulut saja kita cinta pada Rasulullah, bukan hanya kita selawat saja pada Rasulullah, namun bagaimana kita bisa untuk mencontoh keteladanan Rasulullah SAW. Mencontoh Rasulullah bukan fisiknya saja, mencontoh Rasulullah bukan penampilannya saja, bukan bagaimana bajunya saja, bukan bagaimana penampilan fisiknya saja, tapi bagaimana akhlaknya Rasulullah. Bagaimana kemudian dia berakhlak kepada istrinya, bagaimana dia berakhlak kepada musuh-musuhnya, bagaimana Rasulullah sholat malamnya, bagaimana Rasulullah tahajudnya, bagaimana Rasulullah SAW puasanya. Itu yang kita lihat, bukan hanya fisik, tapi seluruh komponen kehidupan Rasulullah. Itu yang kita tiru mesti dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar mencintai Rasulullah, bukan hanya secara fisik jasmani, tapi benar-benar kita mau meneladani bagaimana Rasulullah berakhlak dalam kehidupannya. Berakhlak kepada istrinya, jangankan dengan fisik. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan kekerasan kepada Abu selama berumah tangga dengan, jangankan dengan fisik, dengan tamparan, dengan cacian, dengan kata-kata kasar pun Rasulullah belum pernah mengasah itu dalam kehidupan rumah tangga itu Rasulullah. Jangankan dengan fisik, dengan tangan, main tangan tidak pernah, apalagi dengan kata-kata kasar Rasulullah belum pernah sama sekali pada itu, kata Aisyah. Sudahkah kita sebenarnya Allah muliakan dalam kehidupan rumah tangga kita, berkata-kata yang lembut kepada anak-anak kita, berkata yang lembut kepada pasangan hidup kita, berkata yang lembut kepada cucu kita dan sebagainya. Apakah kita mampu untuk Islam kafir seperti itu? Islam yang sudah Islam dengan mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah sebagai kunci keberhasilan dakwah Rasulullah. Rasulullah berdakwah 23 tahun di kota Mekah dan Madinah. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, Rasulullah berhasil untuk menyebarkan agama Islam, untuk merubah keyakinan orang-orang jahiliyah yang terkenal dengan keras, terkenal dengan tegas, tapi Rasulullah mampu untuk menyebarkan dakwah Islam sampai ke Afrika, ke Asia dan Eropa, karena akhlak Rasulullah yang bisa melunakkan keimanan dan juga pendirian orang kafir Quraisy ketika itu. Bagaimana akhlak Rasulullah dalam misalnya dengan musuh-musuh? Contoh misalnya, Rasulullah selalu dihina oleh seorang nenek Yahudi tua, dihina, dicimaki, kata orang gila, dikatakan orang yang tidak waras dan sebagainya oleh nenek Yahudi yang hidup sendirian. Tapi Rasulullah senantiasa memberikan makan pagi, siang dan sore, menyuapi Yahudi tadi, nenek Yahudi yang menghina Rasulullah disuapi oleh Rasulullah siang, pagi dan malam, siang.
kemudian setelah saat ketika Rasul menjadi sahabat digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Sang nenek berkata, siapa engkau wahai Tuhan? Kok suapanmu tidak selembut dan seenak suapan yang biasa aku terima? Abu Bakar mengatakan, yang menyuapimu setiap hari panjang pagi, siang dan malam adalah orang yang kau hina, orang yang kau rendahkan, orang yang kau selalu katakan orang gila dan waras. Dialah Muhammad Rasulullah SAW. Itulah orang yang memberikan suapan tiap hari padamu. Terkejut sang nenek Yahudi yang tua yang buta ini, terkejut luar biasa. Kalau begitu, tolong antarkan aku ke Muhammad. Aku akan masuk Islam sekarang juga, karena akhlak yang luar biasa. Islam Yahudi. Itulah contoh bagaimana dakwah Rasulullah. Dakwah dikembangkan dengan kesopanan, dengan keteladanan, dengan kata-kata yang menyejukkan. Kadang-kadang kita salah mengartikan antara tegas dengan keras. Tegas itu bukan berarti keras, tapi tegas adalah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Asyidda'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Rasulullah dalam berdakwah 23 tahun konsepnya cuma dua, asyidda'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum. Rasulullah tegas dalam masalah akidah pada orang kafir Quraisy. Rasulullah tegas dalam akidah pada orang-orang yang bukan agama Islam. Rasulullah tegas dalam akidah pada orang-orang kafir. Wa ruhamaa'u bainahum. Tapi Rasulullah bersifat toleran, bersifat manusiawi, bersifat bersahabat. Dengan siapa? Mereka orang-orang yang bukan Islam dalam hal muamalah. Ini merupakan konsep dasar Rasulullah berdakwah dalam 23 tahun. Tegas dalam hal akidah, tidak toleran, tidak terkendali negosiasi. Pernah dahulu pada zaman Rasulullah, karena orang-orang kafir sudah gerah dengan dakwah Rasulullah, mereka datang kepada Rasulullah Muhammad. Bagaimana kalau seandainya kita bertukar menyembah Tuhan? Hari ini engkau menyembah Tuhan kami Lata, Uzza, dan Hubal. Besok kami akan sembah Tuhan Allah. Tergantian Muhammad supaya tidak terjadi lagi perang di antara kita kata orang kafir. Negosiasi ketika terjadi, Allah menurunkan surat Al-Kafir. Qul ya ayyuhal kafir, katakanlah hai Muhammad pada orang kafir itu, la aku tidak menyembah yang kalian sembah. Wala ana menyembah dan aku tidak menyembah yang kalian sembah. Terakhirnya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untuk kami agama kami. Itulah bukti asyidda'u 'alal kufar. Rasulullah tegas dalam hal akidah, tidak pernah negosiasi, tidak pernah tawar dalam akidah. Tidak ada kata kaitan dengan akidah toleran tersebut. Kalau seandainya kita diundang bisa oleh agama yang lain untuk melaksanakan ritualitas agama mereka, maka kita harus tegas dengan kata-kata yang lembut untuk menolak ajakan mereka. Tidak ada toleransi dalam doa bersama. Tidak ada kata toleransi tersebut. Ruhamaa'u bainahum, dan Rasulullah bersifat ruhama, toleran kepada agama lain. Bahkan dalam menaklukkan kota Mekah, perintah Rasulullah adalah yang pertama, jangan engkau bunuh perempuan dan anak-anak kecil ketika engkau menaklukkan kota Mekah, kata Rasulullah pasukan ketika itu. Artinya apa? Tidak boleh kita membunuh dalam perang itu perempuan dan anak kecil. Dan saat ini kita terjadi saksikan bersama-sama, ribuan anak kecil jadi korban, ribuan perempuan jadi korban peperangan. Tapi lagi-lagi kita mengatakan itu bukan urusan kita. Di mana letak keislaman
dan juga keimanan kita. Kalau seandainya masalah-masalah manusiawi seperti itu, kemanusiaan seperti itu, kita abaikan dalam kehidupan kita. Hadirin yang Allah muliakan, jangan kita mengganggu umat Muhammad kalau seandainya cara hidup kita belum seperti Rasulullah SAW. Kita boleh mengaku-ngaku misalnya, tapi pertanyaan kita adalah, apa kita diakui nanti di padang mahsyar sebagai umat dari Rasulullah SAW? Kita mengaku sebagai saudara seorang public figure misalnya, sebagai seorang saudara, orang yang terkenal, artis, tapi apakah mereka mengakui kita sebagai saudara kita? Jangan sampai kita juga mengakui Rasulullah sebagai nabi kita, namun Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umat kita. Maka dari itu Allah muliakan, inilah konsep keislaman yang kafah, konsep keimanan yang kafah. Kafah bukan berarti hanya labelisasi kita dalam nama dan KTP kita, tapi kafah juga adalah totalitas bagaimana kita bisa secara total nilai-nilai ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada istrinya, kepada saudaranya, kita bisa contohkan. Bagaimana akhlak Rasulullah dalam bersedekah, dalam berpuasa, kita contohkan. Itulah kalau kita mau diakui sebagai kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Totalitas tidak cukup dengan legalisasi, totalitas tidak cukup dengan kita mengklaim, totalitas tidak cukup kalau saja kita hanya bisa menampilkan penampilan fisik saja, tapi totalitas ada jauh dari itu. Kita mampu untuk bisa mengaktualisasikan, menerapkan konsep-konsep keislaman dan keimanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah Bapak Ibu Allah muliakan sebagai kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang hadir pada hari dan pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, Allah jaga kita, anak cucu kita, keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Allah berikan kita semua kemudahan dalam rezeki kita, kemudahan dalam kita berjuang untuk anak cucu kita, untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.